Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2FJR, yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran kelas 11. Mungkin Ananda sudah mengetahui banyak sekali manfaat yang diperoleh dari materi tentang gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang industri, pembuatan alat musik gitar dan sejenisnya memanfaatkan konsep gelombang. Tenaga yang dihasilkan pasang surut ombak dimanfaatkan untuk tenaga alternatif. Konsep pembuatan seismograf, bahkan pemeriksaan velg kendaraan menggunakan konsep gelombang. Itulah sebabnya bahwa materi gelombang mekanik ini sangat penting untuk dipelajari. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah, lanjut saja ke materi pembelajarannya, yaitu kita akan mempelajari sifat-sifat gelombang mekanik, yang mana untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik, kemudian yang kedua menganalisis pemantulan gelombang atau refleksi, kemudian pembiasan gelombang atau refraksi, pelenturan gelombang atau difraksi, dan gabungan gelombang yang disebut juga dengan interferensi. Baiklah, yang peta konsepnya yaitu gelombang mekanik ini yang kemarin sudah mempelajari tentang besaran pada gelombang mekanik, yang pada saat sekarang ini berdasarkan sifatnya kita akan mempelajari tentang refraksi, refleksi, interferensi, dan difraksi. Untuk lebih lengkapnya kita akan lihat dulu sifat-sifat gelombang yang akan kita pelajari, yang mana ada beberapa sifat gelombang yang berlaku umum, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik, yang mana sifat gelombang tersebut adalah yang A, dapat di pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, pelenturan difraksi, perpaduannya disebut dengan interferensi, kemudian dispersi, dan polarisasi. Jadi ada 6 sifat-sifat gelombang yang harus Ananda ketahui. Yang pertama adalah pemantulan gelombang. Kemarin kita udah gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi, yaitu gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal N terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut gelombang datang atau I sama dengan sudut gelombang pantul atau R kecil. Maka lihat, perhatikan gambar berikut ini. Jadi sinar datang I terhadap garis normal membentuk sudut, kemudian dipantulkan dengan sinar pantul atau sudut gelombang pantul R dengan membentuk sudut tertentu juga. Seperti ini aplikasinya. Kalau kita letakkan benda di bidang cermin yang membentuk sudut, maka akan satu benda akan menghasilkan 4 bayangan. Baiklah, sekarang ke pembiasan gelombang. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang. Seperti pada peristiwa pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan, dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi, yaitu gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, gelombang datang dari tempat yang dalam atau medium renggang ke tempat yang dangkal, yaitu medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal atau sudut bias R-nya kecil dari sudut datang I. Berarti kalau dia dari medium renggang ke medium rapat, kalau dari udara ke contohnya ke kaca, maka dia akan mendekati gelombangnya akan dibiasi mendekati garis normal. Dan sebaliknya, gelombang datang dari tempat yang dangkal yaitu medium rapat ke tempat yang dalam yaitu medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal, yang mana sudut bias R besar dari sudut datang I. Ini untuk pembiasan gelombang. Kemudian ini gambarnya sinar datang I
yang mana N1 ini udara, kemudian N2 ini kalau bisa kaca, bisa benda-benda yang lain. Kemudian kalau dia dibiaskan maka dia dibelokkan, seperti kejadian seperti ini, yaitu kita letakkan pensil atau benda apapun di dalam gelas, maka benda yang kita letakkan itu akan berbentuk atau berkelihatan seperti patah. Jadi itu bukti dari pembiasan gelombang. Persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan gelombang adalah persamaan Snellius. Ini juga berlaku untuk pembiasan sinar atau cahaya. N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Ini simbolnya, mungkin Anda sudah semua paham, yang mana N itu adalah indeks bias, N2 itu adalah indeks bias medium 2, N1 adalah indeks bias medium 1. Jadi seperti ini. V itu kecepatan rambatnya, kemudian lambda itu adalah panjang gelombang. Berikutnya kita masuk ke difraksi gelombang, yang mana difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit, yang mana celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Seperti ini, kalau kita lihat, kalau ada air kita usik maka dia akan terbentuk gelombang. Kalau dia mengenakan sesuatu maka dia akan terjadi gelombang. Kemudian interferensi gelombang. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan bahwa interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan, terjadi jika gelombang itu berinterferensi memiliki fase yang sama. Seperti ini, ada dua gelombang, kemudian dia akan saling menguatkan, maka dia akan memiliki amplitudo yang beda, yang besar, tambah besar. Maka dia saling berarti memiliki fase yang sama, maka dia akan saling menguatkan, disebut juga dengan interferensi konstruktif. Kemudian yang kedua adalah interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan, terjadi jika gelombang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Seperti ini, fase yang berlawanan, maka dia akan menjadi saling meniadakan, jadi tidak tambah besar, tapi saling meniadakan dia, ya. Kemudian interferensi yang terjadi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul menghasilkan gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Seperti ini, interferensi ada dua gelombang. Kalau kita mengusik, maka akan terjadi gelombang, maka akan ada perpaduan. Gelombangnya menghasilkan gelombang berdiri. Jadi ini akan menghasilkan gelombang berdiri, atau disebut juga dengan gelombang stasioner yang nanti akan kita pelajari lebih jelasnya. Kemudian polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah, yang mana polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Peristiwa polarisasi dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang transversal pada seutas tali. Seperti ini, gelombang yang tidak terpolarisasi dia seperti ini datangnya, kemudian gelombang tersebut masuk ke celah sebagai polarisator, maka setelah melalui celah tersebut maka gelombang itu terpolarisasi getarannya menjadi satu atau terkutub. Jadi yang tadi dua, yang arahnya getar vertikal dan ada arah getar horizontal. Kemudian setelah celahnya dilewati satu celah, maka dia akan menjadi terkutub atau menjadi satu getaran. Udah. Kemudian ultradispersi gelombang.
Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium, yang mana medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi, gelombang yang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Untuk pahamnya, kita lihat contoh soal yang pertama. Cahaya merambat dari udara ke air bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan indeks biasnya air adalah 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air, yang mana diketahui C kecil adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian N airnya atau indeks airnya adalah 4/3. Yang ditanya adalah cepat rambatnya di air atau V airnya berapa. Maka jawabannya N air sama dengan C per V air. Maka cepat rambat cahaya dirumuskan sebagai berikut. Jadi V air sama dengan C per N air. Masukkan ke dalam rumus. C nya 3 kali 10 pangkat 8, ya ini 3 10 pangkat 8 dibagi 4/3, maka hasilkan 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah kecepatan airnya. Masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahayanya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukanlah indeks bias kaca dan sudut biasnya. Maka diketahui theta I berarti sudut datangnya 30 derajat, kecepatan keduanya 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, yaitu 2 itu adalah kaca. Kemudian ditanya adalah N2 yaitu indeks bias kaca dan theta R sudut biasnya. Maka jawabannya untuk mencari indeks bias kaca gunakan persamaan yang tadi juga, N2 sama dengan C per V. C nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 kali 10 pangkat 8, ini pangkat 8 ya, bukan 108, maka hasilnya 1,5. Untuk mencari sudut bias digunakan hukum Snellius, yaitu sin theta I dibagi sin theta R dibagi sama dengan N2 per N1, maka sin 30 derajat theta I nya 30 derajat dibagi sin theta R, ini yang ditanya, kemudian N2 nya 1,5 dan dibagi N1 nya adalah 1, maka sin 30 derajat setengah dibagi sin theta R sama dengan 1,5 dibagi 1, maka sin theta R sama dengan setengah kali 1 dibagi 1/5, maka sin theta R nya sama dengan 0,66, yang mana sin theta R yang menghasilkan 0,66 itu adalah sin dari 37 derajat. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pembahasan sifat gelombang mekanik. Semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.